Indonesia sudah darurat korupsi. Menurut Kwek Kieng, korupsi yang meluas disebabkan oleh pikiran yang corrupted mind. Bagaimana keadilan akan dapat diwujudkan kalau pikirannya sudah korup? Amal seseorang tergantung kepada niatnya. Kalau oknum penyelenggara negara niatnya dari awal sudah demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, maka bagaimana mungkin oknum tersebut dapat diharapkan untuk mensejahterakan rakyat, mengutamakan kepentingan umum? Dalam teori dikenal istilah triangle of corruption, segitiga besi korupsi, atau segitiga KKN yang mengatakan bahwa korupsi akan dengan mudah terjadi apabila ada kong-kali-kong antara birokrat politisi pengusaha. Ibaratnya seperti orang menari, takes tu tango. KKN terjadi karena ada peluang, kesempatan, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi menjadi semakin sulit dan ruwet apabila seseorang mewakili tiga peran. Orang tersebut politisi, namun juga pengusaha dan birokrat, penyelenggara pemerintahan. Sudah dapat dipastikan dengan posisinya sebagai politisi, pengusaha dan birokrat, maka good governance akan sulit dijaga karena syarat dengan konflik kepentingan. Oknum birokrat berkepentingan mendapatkan perks atau gratifikasi dari jabatannya untuk mengumpulkan kekayaan bagi kepentingannya, bisa pribadi, kelompok atau golongan. Politisi yang korup berkolusi untuk melanggengkan kekuasaannya yang ujung-ujungnya adalah penguasaan sumber daya alam SDA. Masih berlaku apa kata Lord Acton bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Sedangkan sebagian pengusaha berkolusi untuk mendapatkan privileges, lisensi atau kemudahan-kemudahan bagi bisnisnya. Penguasaan lisensi pada dasarnya terkait dengan tata kelola SDA, baik dari hulu maupun sampai hilir. Disinilah akan terjadi suap-menyuap yang outputnya adalah gratifikasi bagi aparat pemberi izin dan lisensi bagi pengusaha. Secara umum semuanya bisa disebut sebagai kegiatan memburu, rent-seeking activities, yang dikejar para pelaku KKN dan tentu saja ini menjadi sumber dari high-cost economy. Akibatnya terjadi kebocoran-kebocoran, apakah itu kebocoran APBN ataupun APBD. Pada kondisi seperti ini, baca, korupsi yang meluas, akan sulit sekali untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, ataupun meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Korupsi erat kaitannya dengan high-cost economy. Pikiran yang korup mengakibatkan perilaku korup yang mendorong terjadinya high-cost economy berupa rent-seeking activities, markup preaching, penggelembungan anggaran, suap-menyuap, misalokasi anggaran, malpraktek pembangunan, maupun kegiatan memburu rent lainnya dalam tata kelola pembangunan secara umum maupun tata kelola ekonomi khususnya. Ekonomi pasar yang melandaskan pada mekanisme permintaan dan penawaran, supply and demand, dan berpegang hanya pada economic efficiency, pada dasarnya hanya akan ditemui di dunia teori. Dalam praktik free competition tidak ditemui karena adanya kegagalan pasar, market failures. Pada kenyataannya faktor ekonomi harus berdampingan dengan faktor lain seperti faktor sosial dan budaya. Di samping economic capital ada juga social capital dan bahkan cultural capital yang secara bersama-sama harus dikelola dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. Kebijakan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada dasarnya adalah kebijakan politik. Seperti kata mantan Menteri Keuangan Eri Mari Muhammad yang terkenal dengan julukan Mr. Clean. Membangun peradaban tidak hanya membangun fisik tetapi juga membangun spiritualitas bangsa. Dalam stanza satu lagu kebangsaan disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oleh karena itu kita hanya bicara omong kosong untuk mendorong kesejahteraan rakyat secara berkeadilan selama otak dan pikiran kita masih penuh dengan penyakit korupsi. Selama niatnya, terutama yang ngurusi negara, hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Satu faktor yang menentukan kemajuan suatu perekonomian adalah penguasaan teknologi. Terlepas dari apapun ideologi suatu bangsa, mereka yang menguasai teknologi akan maju pembangunannya. Negara seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, Korea Selatan, negara-negara Skandinavia, Jerman, Singapura, DLL adalah contoh negara-negara yang maju dalam penguasaan teknologinya sehingga masuk dalam kelompok negara-negara maju, advanced countries, dengan indikator yang salah satunya tingkat kesejahteraan yang tinggi. Negara-negara berkembang seperti antara lain Vietnam, Thailand, dan Ethiopia mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan mendorong penguasaan teknologi.
Sementara Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya terbesar nomor 4 di dunia masih berkutat dengan masalah korupsi, ijazah palsu, BBM oplosan, pagar laut, dan banyak palsu-palsu yang lainnya. Indonesia masih dihadapkan pada persoalan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga secara politis juga relatif belum mapan dalam konteks konsolidasi demokrasinya. Sementara itu gangguan dalam bentuk perang proksi ataupun perang generasi keempat dan melemahnya kesadaran dan kemauan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa, untuk bersatu padu dalam membangun bangsa, serta melemahnya rasa kebangsaan di mana persoalan etika dan moral juga terabaikan. Sampai kapan hal ini akan selesai kembali kepada kemauan bangsa Indonesia sendiri, kemauan seluruh rakyat untuk memperbaiki nasibnya. Jangan sampai seperti tikus yang mati di lumbung, ataupun katak yang mati dalam air rebusan yang pada awalnya merasa nikmat karena hangat namun tiba-tiba ketika air mendidih sudah terlambat. Ekonomi pasar yang melandaskan pada mekanisme permintaan dan penawaran, supply and demand, dan berpegang hanya pada economic efficiency, pada dasarnya hanya akan ditemui di dunia teori. Dalam praktik free competition tidak ditemui karena adanya kegagalan pasar, market failures. Pada kenyataannya faktor ekonomi harus berdampingan dengan faktor lain seperti faktor sosial dan budaya. Di samping economic capital ada juga social capital dan bahkan cultural capital yang secara bersama-sama harus dikelola dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. Kebijakan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada dasarnya adalah kebijakan politik. Seperti kata mantan Menteri Keuangan Eri Mari Muhammad yang terkenal dengan julukan Mr. Clean. Membangun peradaban tidak hanya membangun fisik tetapi juga membangun spiritualitas bangsa. Dalam stanza satu lagu kebangsaan disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oleh karena itu kita hanya bicara omong kosong untuk mendorong kesejahteraan rakyat secara berkeadilan selama otak dan pikiran kita masih penuh dengan penyakit korupsi, selama niatnya, terutama yang ngurusi negara, hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Satu faktor yang menentukan kemajuan suatu perekonomian adalah penguasaan teknologi. Terlepas dari apapun ideologi suatu bangsa, mereka yang menguasai teknologi akan maju pembangunannya. Negara seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, Korea Selatan, negara-negara Skandinavia, Jerman, Singapura, DLL adalah contoh negara-negara yang maju dalam penguasaan teknologinya sehingga masuk dalam kelompok negara-negara maju, advanced countries, dengan indikator yang salah satunya tingkat kesejahteraan yang tinggi. Negara-negara berkembang seperti antara lain Vietnam, Thailand, dan Ethiopia mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan mendorong penguasaan teknologi. Sementara Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya terbesar nomor 4 di dunia masih berkutat dengan masalah korupsi, ijazah palsu, BBM oplosan, pagar laut, dan banyak palsu-palsu yang lainnya. Indonesia masih dihadapkan pada persoalan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga secara politis juga relatif belum mapan dalam konteks konsolidasi demokrasinya. Sementara itu gangguan dalam bentuk perang proksi ataupun perang generasi keempat dan melemahnya kesadaran dan kemauan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa, untuk bersatu padu dalam membangun bangsa, serta melemahnya rasa kebangsaan di mana persoalan etika dan moral juga terabaikan. Sampai kapan hal ini akan selesai kembali kepada kemauan bangsa Indonesia sendiri, kemauan seluruh rakyat untuk memperbaiki nasibnya. Jangan sampai seperti tikus yang mati di lumbung, ataupun katak yang mati dalam air rebusan yang pada awalnya merasa nikmat karena hangat namun tiba-tiba ketika air mendidih sudah terlambat. Saat ini dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang visioner, yang mampu menembus ke depan dengan solusi-solusi yang tepat untuk memecahkan persoalan bangsa demi kepentingan seluruh rakyat. Saat ini dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu berpikir bagaimana membangun misalnya 100 tahun ke depan. Tidak hanya memikirkan kepentingan sesaat 5 tahunan, agar kontinuitas kepentingan bangsa dapat dirawat dan dijaga keberlanjutannya. Saat ini dibutuhkan para pemimpin yang mampu menjabarkan dan merealisasikan tujuan bangsa, visi dan misi bangsa seperti yang tertuang dalam Bukaan UUD 1945. Sudah saatnya para pemimpin bersama-sama para cendekiawan bicara kebenaran untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Membangun peradaban bersama seluruh rakyat untuk menjadikan Pancasila sebagai realitas kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi titik temu, titik tumpu, dan titik tuju bahtera bangsa Indonesia mewujudkan negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Pola pikir, pola kerja, dan pola hidup harus segera diubah menjadi lebih produktif, penuh semangat persatuan dan gotong royong dengan terus memperkuat nalar bernegara dan rasa kebangsaan. Pada saat yang sama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi arus utama setiap lini dan gatra pembangunan. Mindset harus segera berubah, dari pendekatan pembangunan yang bertumpu pada resource-based menjadi pendekatan yang bertumpu pada knowledge-based, agar nilai tambah terjadi untuk memperkuat ekonomi rakyat nasional. Dengan pendekatan knowledge-based, artinya penguasaan teknologi menjadi keharusan dalam pembangunan nasional. Saat ini dicari para pemimpin yang visioner, yang paham betul lahir batin tentang visi dan misi bangsa, yang mampu menggerakkan kekuatan domestik untuk kepentingan seluruh rakyat, pemimpin yang bisa merasa dan bukan yang merasa bisa, pemimpin yang mampu menjaga persatuan, memperkokoh kohesi sosial, dan mensinergikan kekayaan keberagaman bangsa, modal kultural. Para pemimpin yang mampu menerapkan Pancasila sebagai ideologi kerja dalam tataran keyakinan mitos, keilmuan logos, dan tindakan etos. Sudah saatnya pendidikan ditata kembali agar menjadi pilar utama nation and character building untuk membentuk kader-kader bangsa yang unggul, maju, dan mampu menghadapi perubahan zaman yang akan terus terjadi sejalan dengan kemajuan peradaban dunia. Dicari pemimpin yang visioner untuk memajukan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan pengajaran harus mampu menciptakan para kader bangsa untuk menyongsong masa depan yang gemilang untuk Indonesia Raya. Semoga bermanfaat.